Rancangan proyek perubahan. Strategi penguatan fungsi staf ahli sebagai policy advisor melalui tim percepatan pembangunan daerah yang menjadi wadah komunikasi dan koordinasi isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam visi dan misi RPJMD Kepulauan Meranti tahun 2021 hingga 2026 diuraikan berbagai isu strategis di wilayah ini. Dibutuhkan upaya percepatan penyelesaian isu-isu tersebut. Maka, diwacanakan pembentukan tim percepatan pembangunan daerah yang seyogianya ditetapkan melalui surat keputusan Bupati. Namun, hingga saat ini tim dimaksud belum terbentuk. Sebelumnya, melalui surat keputusan Bupati nomor 316 tahun 2017 dibentuk tim koordinasi percepatan pembangunan dengan uraian tugas yang tidak relevan lagi dengan program prioritas kepala daerah dalam RPJMD periode ini. Di sisi lain, fungsi staf ahli Bupati masih dirasakan belum optimal melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif. Berdasarkan rekapitulasi jurnal harian staf ahli Bupati, baru 4% fungsinya dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam bentuk analisis kebijakan secara tertulis. Oleh karena itu, gagasannya adalah membentuk wadah dan media komunikasi antara staf ahli Bupati dengan perangkat daerah untuk membahas isu-isu strategis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Bupati sesuai dengan tugas pokoknya bagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021. Selanjutnya, tujuan dari rancangan proyek perubahan ini dibagi atas 3 periode waktu, yaitu 1. Jangka pendek yang bertujuan terbentuknya tim percepatan pembangunan daerah melalui surat keputusan Bupati. 2. Jangka menengah yaitu terselenggaranya kegiatan forum komunikasi TPPD sesuai yang tertuang dalam rencana aksi TPPD dan terbangunnya media komunikasi secara online. Dan terakhir yaitu optimalnya fungsi staf ahli Bupati bidang keuangan, ekonomi, dan pembangunan melalui peningkatan koordinasi antara staf ahli Bupati dengan perangkat daerah. Gagasan dari proyek perubahan ini bermanfaat secara ekonomis, baik dari nilai efektivitas maupun efisiensinya. Dari sisi efektivitas, maka manfaat yang diperoleh diantaranya adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan pembangunan secara periodik dan terjawabnya isu-isu strategis tentang pembangunan. Sedangkan manfaat dari sisi efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan upaya yang lebih optimal. Dalam menjawab permasalahan dan mewujudkan gagasan yang disampaikan sebelumnya, dilakukan beberapa tahapan analisis masalah. Analisis masalah diawali dengan identifikasi isu-isu strategis. Terdapat 3 isu strategis yang kemudian ditapis dengan menggunakan pengharkatan model Astrid. Dari pengharkatan itu diperoleh 1 isu strategis prioritas, yaitu belum optimalnya fungsi staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dalam melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan. Selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor penyebab munculnya isu strategis prioritas dengan menggunakan analisis rangka ikan. Langkah selanjutnya adalah mencari strategi-strategi alternatif untuk menjawab isu strategis prioritas dengan menggunakan metode analisis SOAR atau analisis strength, opportunities, aspiration, dan result. Dari hasil analisis SOAR diperoleh 8 alternatif strategi. Kemudian digunakan alat analitikal atau capability, accessibility, readiness, dan leverage untuk menapis dan mendapatkan 1 strategi prioritas, yaitu pembentukan TPPD sebagai wadah komunikasi dan pengembangan sistem informasi sebagai media komunikasi secara online untuk pembahasan secara intensif dan berkala antar lintas bidang urusan sektor terkait isu-isu strategis pembangunan. Terobosan inovatif pada proyek perubahan ini adalah penguatan fungsi staf ahli Bupati sebagai policy advisor sesuai dengan janji atau branding yang dideklarasi yaitu One Month One Policy. Rancangan proyek perubahan ini juga terhubung dengan gagasan rancangan proyek perubahan peserta PKNII dari Kabupaten Kepulauan Meranti lainnya. Rencana proyek perubahan ini akan ikut mendorong terwujudnya reformasi birokrasi berdampak, yaitu pengentasan kemiskinan, percepatan prioritas aktual Presiden, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam tujuan proyek perubahan, maka tahapan pelaksanaannya juga dilakukan melalui 3 jangka waktu. Pada jangka pendek, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah 1. Konsultasi dengan mentor. 2. Pembentukan tim efektif. 3. Pelaksanaan FGD pembentukan TPPD. 4. Menyusun draft SK Bupati tentang TPPD. 5. Menerbitkan SK Bupati tentang TPPD. 6. Mensosialisasikan TPPD dan menyusun redaksi. 7.
menerbitkan SK tentang rencana aksi TPPD, dan 8. Penyusunan rencana diagram alir atau flow chart interface sistem informasi. Semuanya disusun secara berurut dimulai dari minggu pertama bulan September hingga diklat berakhir pada minggu keempat bulan Oktober. Masing-masing anggota tim efektif memiliki tanggung jawab yang berbeda di setiap kegiatan yang sudah direncanakan. Pada pentahapan jangka menengah dimulai dengan kegiatan sosialisasi SK Bupati tentang renaksi TPPD pada bulan November 2023. Kemudian pengembangan dan uji coba sistem informasi. Dan diakhiri pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi TPPD pada awal bulan Januari tahun 2024. Sedangkan pentahapan jangka panjang dimulai dengan melakukan evaluasi rencana aksi TPPD jangka menengah. Kemudian pengembangan fitur-fitur tambahan terutama untuk mendukung pelaksanaan e-learning. Dan terakhir peningkatan kualitas TPPD melalui berbagi praktik baik dan e-learning. Guna keberhasilan pelaksanaan rencana proyek perubahan, maka dilakukan pemetaan para pihak atau stakeholders yang memiliki pengaruh dan ketertarikan terhadap rancangan proyek perubahan. Dari hasil pemetaan stakeholders dapat digambarkan dalam kuadran pemetaan stakeholders yang terdiri dari promoters, latent defenders, maupun apparatchik. Semua stakeholders yang dipetakan berasal dari internal pemerintah, eksternal pemerintah maupun eksternal non-pemerintah. Masing-masing kelompok stakeholders memiliki kecenderungan pengaruh dan ketertarikan yang berbeda-beda terhadap rancangan proyek perubahan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan strategi komunikasi untuk menggerakkan tiap kelompok stakeholders yang berbeda-beda pula. Setelah pemetaan stakeholders dilakukan, maka dilanjutkan dengan menyusun strategi marketing dengan pendekatan 1C dan 4P, yaitu customer yang merupakan seluruh stakeholder yang telah dipetakan. Produk diantaranya surat keputusan Bupati tentang TPPD, surat keputusan Sekretaris Daerah tentang renaksi TPPD, dan rekomendasi hasil analisis kebijakan. Selanjutnya, biaya dan tempat pelaksanaan serta media promosi, baik secara offline maupun online. Brand juga memainkan peranan penting untuk meningkatkan citra organisasi serta mengandung janji dari produk yang ditawarkan. Rancangan proyek perubahan ini mempunyai branding One Month One Policy for Advance. Intelligent and Dignified yang artinya adalah 1 bulan 1 kebijakan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang maju. Cerdas dan bermartabat sesuai dengan visi dalam RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan sangat bergantung pada peran aktif tim efektif. Berikut ini adalah diagram alir tim efektif proyek perubahan yang terdiri dari mentor, coach, reformer atau project leader, tim administrasi, tim pengembangan sistem informasi, dan tim perumus kebijakan. Setiap anggota tim efektif memiliki peran atau urgensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kompetensi tiap komponen tim yang dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu e-learning mentoring atau coaching klinik dan self-learning atau otodidak. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata diucapkan terima kasih. Ke Samarinda sama majikan. Koper dibawa terasa berat. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata semoga bermanfaat.